Shalom, selamat pagi saudaraku. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri." Saudaraku, salah satu kesalahan terbesar orang percaya adalah merasa bahwa standar hidup Kristen sama dengan standar hidup kebanyakan orang. Padahal sejak seseorang menerima Kristus, dia menerima identitas baru dan menerima mandat serta panggilan baru. Yang boleh saya katakan dan selalu saya katakan dalam setiap renungan atau khotbah, yaitu dengan satu kalimat, kita bukan lagi milik dunia, tapi kita milik Allah. Maka dari itu, saudaraku, cara hidup kita seharusnya tidak boleh sama dengan cara hidup dunia. Maka kita dipanggil menjadi berbeda dengan dunia ini. Tuhan tidak pernah memanggil umatnya untuk menjadi sama dengan lingkungan sekitarnya. Karena semenjak kita bersyahadat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, status kita dibenarkan melalui kematian Kristus. Maka kau dan saya dipisahkan dari dunia ini. Sejak zaman perjanjian lama, saudaraku, Allah selalu menghendaki umat yang memiliki karakter berbeda, nilai berbeda, dan kehidupan yang berbeda. Mereka dipanggil untuk menjadi terang di tengah kegelapan dunia. Mereka dipanggil untuk menjadi garam di tengah dunia yang semakin kehilangan rasa. Coba kalau kita lihat hari ini kehidupan begitu dunia semakin jahat dan semakin gelap, saudaraku. Tetapi masalahnya banyak orang percaya yang ingin menjadi Kristen tetapi tidak mau terlihat berbeda dengan dunia ini. Mereka ingin diterima oleh dunia sekaligus diterima oleh Tuhan. Mereka ingin menikmati nilai-nilai kerajaan Allah tanpa harus meninggalkan pola hidup dunia. Maka akibatnya, saudaraku, kehidupan rohani menjadi dangkal dan kehilangan daya pengaruhnya. Kalau boleh saya katakan, dunia tidak bisa merasakan terang kita. Karena terang kita dengan dunia sama-sama redup. Dunia ini tidak bisa merasakan asinnya kehidupan kekristenan kita. Karena kekristenan kita juga hambar, saudaraku. Maka hidup di atas rata-rata itu bukan berbicara tentang menjadi lebih kaya di dunia ini. Menjadi lebih terkenal dibanding orang lain. Atau lebih berhasil dibanding orang lain. Bukan, saudaraku. Hidup di atas rata-rata adalah ketika seseorang punya kualitas hidup yang lahir dari hubungan yang intim dengan Tuhan sampai di titik tertingginya. Eksklusivitas yang menjadi sebuah value tanpa batas. Ketika orang lain hidup berdasarkan keadaannya, orang yang punya kualitas keintiman dengan Tuhan akan hidup berdasarkan imannya. Ketika orang lain dikuasai oleh ketakutan akan keadaan yang tidak menentu dalam hidupnya, orang yang punya hubungan eksklusif dengan Tuhannya, dia dipimpin oleh kepercayaannya kepada Tuhannya. I trust in you, my Lord. Amin, saudaraku. Ketika orang lain sudah mulai menyerah dan mudah menyerah, tapi orang yang punya eksklusivitas dengan Tuhan, dia tetap bertahan karena dia tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan, akan memiliki cara pandang yang berbeda tentang kehidupan. Orang model begini tidak mudah terombang-ambing dengan situasi hidupnya, saudaraku. Karena orang model begini tidak menjadikan keberhasilan dunia sebagai ukuran utama hidupnya. Dia memahami bahwa tujuan terbesar hidupnya adalah memuliakan Tuhan,
melalui segala keberadaan hidupnya. Saudaraku, kualitas kehidupan rohani seseorang tidak ditentukan oleh berapa lama dia jadi Kristen, tetapi seberapa besar orang ini memberi ruang hidup bagi Roh Kudus untuk terus memproses dan meresponnya, untuk akhirnya dia diubahkan hidupnya. Banyak orang sudah lama beribadah, tapi masih mudah marah, masih mudah kecewa, masih mudah iri hati, masih mudah kehilangan sukacita dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya, orang yang sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan akan terus mengalami perubahan karakter dari hari ke hari. Makin lama makin seperti Kristus. Itulah hidup di atas rata-rata. Karena hidup di atas rata-rata dimulai dari keputusan untuk tidak puas dengan kondisi rohani yang biasa-biasa saja. Ada kerinduan yang terus membara, menyala untuk mengenal Tuhan lebih deep, lebih dalam. Aku ingin mengasihi Tuhanku lebih sungguh. Aku ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhanku lebih lagi. Dan orang-orang seperti ini tidak menjadikan gereja sekedar tempat beribadah, tetapi menjadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Gereja menjadi tempat untuk mereka menempa dirinya untuk memberikan, mencurahkan kasihnya kepada Tuhan dan kepada sesamanya. Manusia menajamkan manusia, saling membalut, saling menolong, saling mengampuni di situ. Itulah gereja. Saudaraku, dunia saat ini tidak membutuhkan lebih banyak orang Kristen yang hanya identitas agama saja. Tetapi dunia urgensi sedang membutuhkan orang-orang percaya yang benar-benar memancarkan kehidupan Kristus. Dunia sedang membutuhkan garam yang benar-benar asin. Dunia sedang membutuhkan benar-benar terang yang benar-benar terang Kristus itu. Sehingga ketika orang lain melihat cara kita berpikir, berbicara, bekerja, melayani di gereja lokal, menghadapi masalah, memperlakukan sesama, memperlakukan pimpinanmu, gembalamu, orang-orang di bawahmu, orang-orang rendah yang ada di sekitar kita, mereka dapat melihat perbedaan yang lahir dari kehadiran Tuhan dalam cara hidup kita. Amin, saudaraku. Maka dari itu jangan puas menjadi orang percaya yang biasa-biasa saja. Tuhan memanggil kita menjadi umat pilihan yang hidup dengan kualitas kerajaan Allah. Di tengah dunia yang semakin hilang arah, biarlah hidup kita menjadi kesaksian bahwa ada Tuhan yang hidup, yang bekerja di dalam diri kita. Amin, saudaraku. Maka hari ini ambillah keputusan untuk hidup lebih sungguh-sungguh. Jangan sekedar menjadi pengikut Kristus dalam nama, tetapi jadilah murid yang sungguh-sungguh mencerminkan karakter Kristus di dalam hidup kita. Sebab orang yang berjalan bersama dengan Tuhan akan memiliki kehidupan yang berbeda dari kebanyakan orang. Semoga renungan ini jadi berkat untuk kita semua, saudaraku. Kita harus hidup di atas rata-rata. Kenapa? Kita dipanggil menjadi berbeda. Amin, saudaraku ya. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari
merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.